Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nimatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Madrasah MTSN 4 Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hadi Suwito, MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru MTSN 4 Banyuwangi, yang saya hormati staf tata usaha, karyawan-karyawati MTSN 4 Banyuwangi, dan anak-anakku peserta matsama. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada siang hari ini kita dapat bertemu walaupun dalam kondisi COVID-19 dalam rangka acara matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjelang siang dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita semuanya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan pada hari ini nanti bisa bermanfaat bagi siswa-siswa baru MTSN 4. Kedua kalinya salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, pada pagi hari ini saya mendapatkan tugas untuk memberikan materi dalam rangka matsama daring untuk siswa-siswi baru tahun pelajaran 2020-2021. Oleh karena itu, melalui video yang ada di sini, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang program pendidikan yang ada di madrasah. Oleh karena itu, untuk video kali ini nanti saya tampilkan materi yang akan saya sampaikan dalam rangka acara matsama. Baiklah, langsung saja kita akan menuju materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Anak-anakku yang berbahagia, saya di sini mendapatkan amanat untuk menyampaikan tentang program pendidikan yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi. Ya, insya Allah nanti akan saya sampaikan beberapa materi, dan perlu adik-adik ketahui, siswa-siswi baru ketahui, ini adalah ini adalah kurikulum vitae. Nama saya adalah dengan wajah yang seperti ini. Nama saya adalah Bapak Muhammad Rifai, SHI, SPD. Tanggal lahir, saya dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal 20 Juli tahun 1977. Nah, ini sudah umurnya sudah berapa? Sudah tua. Kemudian saya di sini memiliki riwayat pendidikan mungkin sama dengan adik-adik sekalian yang mengikuti matsama daring pada saat ini. Riwayat pendidikan saya dimulai dari sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tegalpare, karena asli saya memang dusun Tegalpare. Kemudian di tingkat sanawiyah saya melanjutkan di Madrasah Sanawiyah Negeri Banyuwangi 2 yang sekarang ini berganti nama dengan nama MTSN 4 Banyuwangi. Kemudian untuk tingkat madrasah aliyahnya saya melanjutkan di Madrasah Aliyah Darul Ulum Sumber Beras yang dikenal dengan nama Pondok Berasan, yang sekarang pengasuhnya salah satu guru kita yaitu Bapak Abdul Aziz MPDI. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, dan dilanjutkan saya kuliah lagi di Universitas Kanjuruhan Malang. Itu adalah kurikulum vitae ya. Anak-anakku yang berbahagia, perlu diketahui, kami lanjutkan bahwa Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi
yang dulu bernama MTSN Banyuwangi 2 yang sudah berganti nama dengan MTSN 4 Banyuwangi pada tahun 2017 memiliki visi, yaitu terwujudnya siswa yang beriman, bertakwa, unggul dalam prestasi, terampil dan berwawasan intek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi keinginan Madrasah Tsanawiyah Negeri ini menjadikan siswa-siswinya adalah anak-anak atau orang-orang yang memiliki iman, yang bertakwa, takut karena Allah dan selalu menjalankan perintah-perintah Allah, unggul dalam prestasinya dan terampil, kemudian berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun misi daripada MTSN 4 Banyuwangi yaitu melaksanakan pembelajaran dengan pembiasaan dalam menjalankan ajaran agama Islam secara utuh, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau disebut dengan PAKEM dalam pencapaian prestasi akademik dan non-akademik, menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dan mungkin misi ini sudah pernah disampaikan oleh Bapak Kesiswaan, Bapak Yusuf Abrori. Namun langkah baiknya tetap saya bacakan supaya anak-anak sekalian, calon peserta didik baru ini mengetahui visi dan misi daripada Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banyuwangi. Misi selanjutnya adalah meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga pendidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Jadi anak-anakku jangan takut. Misi daripada MTSN 4 Banyuwangi ini adalah sangat-sangat baik. Maka dari itu kalian tidak salah pilih untuk masuk di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banyuwangi. Dan selanjutnya ini bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banyuwangi yaitu terwujudnya peserta didik yang meningkat pengetahuannya dari tidak tahu menjadi lebih tahu, dari tidak mengerti menjadi lebih mengerti. Kemudian meningkatkan keterampilan berbahasa, keterampilan dalam hal yang lainnya, ya, seperti menulis, membaca Al-Quran, ya, kemudian berinteraksi sosial dengan sama teman dan bersikap yang sesuai dengan kompetensi yang diinginkan oleh pemerintah yang disebut dengan kompetensi inti. Dan masih banyak lagi yang akan menjadi tujuan umum daripada Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Banyuwangi. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kalian jangan berkecil hati. Kenapa kok harus sekolah di Madrasah Tsanawiyah? Kok tidak sekolah di SMP atau di mana? Ya, karena Madrasah Tsanawiyah Negeri ini mempunyai tujuan yang sangat luas demi kemajuan pendidikan kalian. Ya, di sini salah satunya juga menjadikan kalian itu adalah anak-anak yang memiliki jiwa yang bersih, kemudian disiplin, ya, kemudian religius, dan ini kita biasakan dalam kegiatan sholat sunnah duha dan sholat sunnah dan sholat berjamaah yang selalu kita laksanakan. Sholat duha itu sebelum kita masuk ke pembelajaran, dan untuk sholat berjamaah setelah kita pembelajaran di jam yang ke-6 kita akan melaksanakan sholat duhur ya berjamaah. Kemudian tujuan khusus ini anak-anak akan dikembangkan kemampuannya, baik itu di bidang teknologi, ya, di bidang teknologi komputer, informasi dan komunikasi, sehingga nanti anak-anak itu lancar dalam melaksanakan kegiatan USBN. Kalau kemudian ada UAM-BN-BK dan ada UNBK yang mungkin untuk tahun depan mungkin UNBK ini sudah tidak ada lagi. Kemudian USBN-BK ini akan diganti dengan ya, ujian madrasah, dan semuanya itu akan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kami lanjutkan.
bahwa tujuan khusus dari Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi yaitu memiliki cita-cita menciptakan proses pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan, dan mencerdaskan. Oleh karena itu, di dalam kelas nanti akan disiapkan per kelas itu ada LCD proyektornya, sehingga siswa-siswi bisa mengikuti pelajaran dengan menyenangkan dan mengasihkan. Dan di dalam kelas nanti akan disiapkan fasilitas yang tentunya akan menunjang untuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi ini ingin meningkatkan pengetahuan siswa-siswinya dengan mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan lain sebagainya yang tentunya selalu dimasuki dengan roh-roh keagamaan, roh keislaman yang tentunya tidak keluar dari jalur keagamaan Islam. Contohnya seperti tari gandrung yang dulunya hanya dikenal sebagai hiburan yang non-islami, tapi dengan adanya Sanawiyah Negeri 4 yang memiliki tujuan khusus untuk menjadikan tarian gandrung itu tidak lagi memiliki image yang negatif, maka Sanawiyah Negeri 4 bisa mengemasnya menjadi kegiatan seni yang berjiwa Islami dengan menutup aurat tidak terbuka seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di MTSN Negeri 4 juga akan diajari bagaimana cara membaca Al-Quran, diajari seni baca Al-Quran. Nah, insya Allah itu nanti akan diadakan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Begitu juga dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya, nanti anak-anak akan diajak untuk masuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler di bidang MIPA Club, English Club, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, nanti bagi anak-anak yang ingin mengembangkan bahasa Inggrisnya, maka jangan lupa mengikuti kegiatan English Club. Bagi yang ingin mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu alam, seperti IPA, maka nanti bisa mengikuti kegiatan MIPA Club. Begitu juga dengan pelajaran matematika. Anak-anakku beserta Matsama yang berbahagia. Untuk selanjutnya, Madrasah Sanawiyah memiliki tujuan khusus, yaitu meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya yang dijiwai dengan ajaran agama Islam melalui kegiatan bakti sosial dan studi kenal lingkungan. Artinya apa? Bahwa Madrasah Sanawiyah ini ingin mendidik siswa-siswinya menjadi calon-calon anggota masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, yang memiliki budaya yang baik, sehingga nanti kalian di masyarakat akan menjadi warga masyarakat yang baik. Kalau semua warga masyarakatnya baik, maka insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara yang baik. Anak-anakku yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi ini memiliki struktur kurikulum. Apa itu struktur kurikulum? Ini kalian bisa melihat sendiri bahwa di sini kalian sebagai siswa-siswi Madrasah Sanawiyah ini memiliki beberapa mata pelajaran dan memiliki jam pelajaran yang sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019. Yang pertama yaitu di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi akan diajarkan pendidikan agama Islam yang meliputi Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Ini mungkin tidak pernah diajarkan di sekolah dasar atau SDN. Nah, ini hanya diajarkan di madrasah ibtidaiyah, kemudian dilanjutkan di
Di Madrasah Sanawiyah juga akan diajarkan tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang di sini memiliki waktu 3 jam pelajaran. Atau ini dikenal dengan mata pelajaran PKN. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini memiliki alokasi waktu yang sangat panjang, yang sangat banyak, yaitu 6 jam pelajaran. Selanjutnya adalah bahasa Arab, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Nah, untuk kelompok B, ini ada seni budaya, ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang disingkat dengan Penjaskes. Kemudian ada prakarya dan informatika, dan nanti ada muatan lokal yang diisi dengan mata pelajaran bahasa Jawa. Jadi di Sanawiyah akan diisi dengan mata pelajaran bahasa Jawa karena kita hidup di daerah Jawa. Maka oleh karena itu orang Jawa harus mengetahui bahasa Jawa. Jangan sampai orang Jawa tidak tahu bahasa Jawa. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya sayangi, perlu diketahui bahwa di sini di Sanawiyah Negeri 4 nanti kelas 7 dan kelas 8 itu akan diajarkan bidang informatika, sedangkan untuk kelas 9-nya akan difokuskan kepada bidang prakarya. Anak-anakku yang saya sayangi dan yang berbahagia, mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa-siswi MTSN 4 sesuai dengan KMA nomor 184 tahun 2019 bahwa Madrasah Sanawiyah minimal harus menempuh 14 mata pelajaran dan ditambah lagi dengan 1 mata pelajaran muatan lokal sebagai pengembangan diri di madrasah. Kemudian masing-masing mata pelajaran itu memiliki alokasi waktu yang tadi sudah pernah saya sampaikan. Yang pertama seperti bahasa Indonesia. Ini mungkin kalau di SD atau di MI ini 1 minggunya hanya 2 atau 4 jam pelajaran. Tapi kalau di Madrasah Sanawiyah ini alokasi waktu yang diberikan untuk bahasa Indonesia adalah 6 jam pelajaran. Jadi 1 minggu ini kalian akan mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia sebanyak 6 jam pelajaran. Matematika, IPA, ini memiliki alokasi waktu 5 jam pelajaran. Nah, ini lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa Indonesia, selisihnya 1 jam. Bahasa Inggris dan IPS ini memiliki alokasi waktu 4 jam pelajaran. Jadi 1 minggu kalian akan mendapatkan pelajaran IPS dan bahasa Inggris ini selama 4 jam pelajaran. Kemudian yang lain bahasa Arab, PKN dan Penjaskes ini memiliki alokasi waktu 3 jam pelajaran. Sedangkan mapel PAI seperti Kurdis, Fikih, Akidah, SKI dan Prakarya ini memiliki jam pelajaran 2 jam pelajaran. Nah, jadi dalam 1 minggu siswi MTSN 4 ini mendapatkan pelajaran, mendapatkan kegiatan pembelajaran sebanyak 46 jam pelajaran. Dalam 1 jam pelajaran berapa menit? Adalah 40 menit. Jadi jangan salah mengerti jam pelajaran dengan jam biasa. Kalau jam biasa itu 1 jam kan 60 menit. Tapi kalau dalam kegiatan belajar itu 1 jamnya adalah 40 menit. Selanjutnya lalu berapa jam? Nah, ini rinciannya. 1 hari itu berapa jam pelajaran? Nah, ini bisa kalian lihat bahwa untuk MTSN 4 Banyuwangi hari Senin itu 8 jam pelajaran, Selasa 8 jam. Yang tidak 8 jam pelajaran adalah yaitu hari Jumat, yaitu 6 jam pelajaran karena hari Jumat itu harinya jamnya pendek, harus ada kegiatan sholat Jumat karena kita adalah madrasah yang berbasis Islam. Nah ini
Hari Jumat itu hanya 6 jam pelajaran, karena hari Jumat kita akan melaksanakan kegiatan sholat Jumat berjamaah, dan ini merupakan kewajiban karena sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang Islam kecuali orang perempuan atau siswi gitu. Teman-teman kita yang perempuan ini nggak wajib, tapi kalau yang laki-laki wajib. Anak-anakku yang saya sayangi, dalam acara Matsama ini perlu diketahui bahwa jadwal pelajaran yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi itu seperti ini. Jadi perlu kalian pahami ini dan perlu saya jelaskan supaya kalian tidak salah pengertian. Jadi contohnya di sini ada mata pelajaran, ada kelas 7, ada kelas 8, ada kelas 9. Nah, untuk melihat siapa guru-guru saya yang ada di kelas 7, siapa guru saya yang ada di siapa guru matematika saya ya. Nah, ini perlu dilihat seperti ini caranya. Misalkan kamu adalah kelas 7A. 7A, kalian lihat di sini ke bawah. Nah, ini ada kode 5. Nah, ini kamu lihat ke sini, pelajarannya apa? Oh, pelajarannya matematika. Berarti kemudian siapa gurunya? Yaitu Bu Endang Susilowati SPD. Berarti kelas 7A yang mengajar matematika adalah Ibu Endang Susilowati dengan kode gurunya adalah 7. Nah, kemudian ke bawah. Nah, ini ada BK, bimbingan konseling. Siapa gurunya kelas 7A? Kelas 7A yang mengajar BK itu adalah Bapak Dr. Andes Saryo. Kemudian di sini ada bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris siapa yang mengajar bahasa Inggris di kelas 7A adalah Bapak Munawar Effendi SPD. Nah, begitu juga yang ini, misalkan kelas 7C. Oh, yang ngajar kelas 7C bahasa Inggris adalah Pak Munawar Effendi, kemudian yang mengajar IPS adalah Bapak Mujiono Eko Susanto SPD. Ini yang mengajar IPS. Jadi dilihat di sini. Dilihat di sini sampai nanti semua mapel pelajaran itu bisa. Nah, ini contohnya 7C yang mengajar Kurtis. Nah, ini. Jadi 7C yang mengajar Kurtis adalah Bapak Dr. Andes Erwan Mahmudi. Kemudian misalkan seperti ini, IPA biologi yang ngajar siapa? Kalau tidak ada di sini, ya jangan menganggap yang mengajar IPA biologi itu adalah Bapak Heru, bukan. Jadi Bapak Heru itu hanya mengajar di kelas 9. Baik, kami lanjut, mungkin sudah paham. Dilihat di jadwal pelajaran. Ya, setiap hari tadi sudah kami sampaikan bahwa dalam satu hari siswa-siswi MTSN 4 itu mendapatkan 8 jam pelajaran. Nah, ini bisa dilihat jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, kelima, 6, 7, 8. Jam pertama itu jam berapa sampai jam berapa? Jam pertama adalah jam 7 sampai jam 7.40. Berarti di sini ada rentang waktu 40 menit. Kemudian 2 jam 7.40 sampai dengan jam 8.20. Nah, ini perhatikan, tolong perhatikan di sini 7A. 7A tadi kode 7. Nah, kode 7 tadi untuk 7A adalah Bu Endang Susilowati yang mengajar matematika. Jadi untuk 7A jam keempat itu adalah mata pelajaran matematika. Nah, nomor 16 tadi apa? Yaitu bahasa Inggris oleh Bapak Munawar Effendi. Jadi nanti kelas 7A yang mengajar bahasa Inggris pada jam 10 sampai nanti jam 11.20 itu yang menemani kalian belajar di kelas adalah Bapak Munawar Effendi. Terus dilihat di sini 90.40 sampai 10. Nah, ini nanti ada waktu istirahat. Begitu juga jam ke-6 ke-7 nanti direncanakan ada mata pelajaran, ada jam untuk istirahat. Begitu juga dengan kelas-kelas yang lain. Contohnya kelas 7C. Nah, tolong dilihat di sini
Nah, ini yang paling penting bahwa di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi ini perlu diketahui bagaimana saya bisa naik kelas, bagaimana saya bisa lulus dari Madrasah Sanawiyah Negeri 4. Yang pertama, bahwa siswa-siswa Madrasah Sanawiyah itu harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Misalkan kalian sekarang adalah tahun pelajaran 2020-2021, maka kalian harus mengikuti seluruh mata pelajaran yang diajarkan di Madrasah Sanawiyah. Tadi ada 14 sampai 15 mata pelajaran. Misalkan kalian tidak mengikuti matematika karena kalian tidak suka sama matematika, maka kalau kalian tidak mengikuti, maka kalian bisa tidak naik kelas. Yang kedua, memiliki predikat sikap. Jadi sikap kalian itu bagaimana? Ya, sopan santun kalian bagaimana? Minimal baik. Nah, kalau di bawah baik, maka ini tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Ya. Kemudian memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi. Jadi kriteria apa saja nanti sudah dijelaskan oleh Bapak Kesiswaan tentang tata tertib yang ada di Madrasah Sanawiyah. Nih, kalau kalian memiliki sikap kok nilainya cukup, maka tidak berhak untuk naik kelas. Selanjutnya, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka ini juga harus memiliki nilai baik. Tidak boleh mendapatkan nilai cukup. Kalau mendapatkan nilai cukup berarti Anda tidak layak untuk naik kelas. Kemudian yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM 75. Jadi di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 ini memiliki kriteria ketercapaian kompetensi itu minimal adalah 75. Jadi kalau kalian mendapatkan nilai mata pelajaran kok di bawah 75, kok ada 2 mata pelajaran, misalkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kok nilainya di bawah 75, maka kalian tidak berhak untuk naik kelas. Selanjutnya, aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ya, termasuk kehadiran. Kalau tidak hadir, maka di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi harus izin dengan mengirimkan surat izin. Kalau sakit harus disertai dengan surat keterangan bahwa kalian dalam kondisi sakit dari puskesmas maupun dari perawat yang merawat kalian atau dari dokter. Ini minimal, maksimal adalah 10%. Jadi kalau kalian dalam 1 semester kok alfanya itu lebih dari 10%, maka tidak berhak naik kelas. Oleh karena itu, siswa-siswi MTSN 4 harus rajin masuk kelas. Ya. Kemudian kriteria kelulusan. Nah, ini bisa kalian sama sebenarnya harus mengikuti kegiatan belajar, memiliki sikap baik, mengikuti seluruh ujian yang diadakan oleh madrasah, mengikuti ujian nasional. Ini semuanya harus diikuti. Kalau semua sudah diikuti, maka kalian berhak untuk naik kelas. Dan yang perlu diperhatikan di sini kadang-kadang itu yang menghambat kalian untuk naik kelas dan lulus itu adalah memiliki sikap yang kurang baik. Oleh karena itu, saya harap siswa-siswi MTSN 4 Banyuwangi yang baru ini semuanya memiliki sikap dan perilaku yang baik dan memiliki sopan santun. Selanjutnya, kegiatan ekstra di bidang pendidikan. Ini nanti ada English Club, ada MIPA Club, ada Bahasa Indonesia. Di dalam Bahasa Indonesia nanti katanya ada teater, ada drama, dan sebagainya. Maka nanti kalau kalian memiliki bakat di bidang ini, kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di Madrasah Sanawiyah setelah nanti COVID-19 masa pandemi ini sudah berakhir. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan.
Saya mohon maaf apabila ada kekurang nyamanan karena memang video ini hanya berdurasi 5 menit, lebih dari 5 menit ini sudah tidak bisa. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.